What's up guys? Masih bareng gue di Healthy Channel Bejo. Untuk teman-teman gue yang beraktivitas di kantor, berangkat dari rumah menggunakan moda transportasi umum kayak kereta, busway gitu ya, ataupun transportasi online. Nah, ini pasti kalian ngerasain ya, gue sendiri ngerasain gitu ya, ketika harus antri di peron gitu, beli tiket, terus juga antri untuk kedatangan kereta komuter lain, belum lagi harus berdesak-desakan di gerbong dengan kurun waktu yang cukup lumayan sih kalau menurut gue. Sebelum pandemi waktu itu ya, itu tuh kadang gerbong komuter lain itu bisa muat 40-50 orang dalam satu gerbong, dan harus berdiri berdesak-desakan dalam waktu yang lumayan lama. Karena tergantung rute yang mereka tempuh. Kayak gue waktu itu ya, itu gue harus tempuh perjalanan selama 30 menit dengan kondisi berdiri dan berdesak-desakan. Gak cukup sampai situ ya. Begitu sampai stasiun tujuan gue pertama, itu gue harus nyambung lagi dengan bus, kendaraan umum, itu angkutan umum ya, dan itu pun harus berdiri juga untuk sampai tujuan gue ke kantor waktu itu ya. Nah, sama juga teman-teman yang menggunakan transportasi seperti busway memang nyaman ya guys, karena pemerintah kota khususnya DKI ini menyediakan transportasi umum seperti busway ini untuk kenyamanan penggunanya, karena menekan angka kemacetan. Bagaimana nggak macet ya guys? Pabrikan mobil gitu, pabrikan motor terus memproduksi kendaraan roda 2, roda 4 dan memudahkan mereka untuk memiliki itu. Jadi berlomba-lomba nih pemerintah menyediakan alat transportasi supaya menekan angka kemacetan. Nah, di busway ini pun sama ya guys. Memang kitanya ya, kembali ke diri kita ya, kita tuh butuh waktu, kejar waktu, sehingga resiko itu kita ambil gitu. Intinya gini, ketika ada bus dengan rute yang kita inginkan atau rute tujuan kita, mau nggak mau ya, kondisi bus itu tuh memang sudah penuh. Ya nggak mau, karena kita butuh waktu. Kita maunya apa? Bergelantungan di dalam bus sesuai dengan rute yang kita inginkan. Gue pun sama. Ketika bergelantungan dengan bus, namanya bus ya, jalurnya walaupun busway jalurnya khusus, tapi tetap bersinggungan dengan transportasi lain, seperti kendaraan pribadi, terutama banyaknya motor gitu ya. Nah, durasi yang gue tempuh itu bisa lebih dari 30 menit dalam kondisi berdiri. Sebenarnya pembahasan gue bukan kemacetan atau alat transportasi umum. Video gue kali ini, gue mewakili beberapa teman yang kadang suka ngeluh gitu ya. Pegel juga ya lama-lama kok kayak gini gitu ya. Termasuk gue ya. Gue cuma beberapa kali naik kereta komuter lain, berangkat kerja dan pulang kerja, itu ternyata memang tidak makan waktu lama gitu kan. Cuman kok kenyamanan gue kayak udah nggak bisa gitu. Gue pribadi ya, mungkin kalau teman-teman gue yang lain sih masih enjoy lah mereka dengan komuter lain karena sudah terbiasa. Dan gue pribadi nggak terbiasa dengan keadaan itu. Dan keluhan gue pun sama. Bergelantungan, berdiri bisa lebih dari 30 menit. Itu mengakibatkan otot tangan dan otot kaki terutama untuk nopang seluruh tubuh kita ini pegel. Ya lo bayangin, kalau udah pegel gitu kan pengennya dipijit ya guys, pengennya diurut gitu ya. Sedangkan kalau kita bekerja di kota megapolitan seperti Jakarta, perginya pagi banget, pulangnya sudah malam. Kapan gitu ya? Ini kapan gue bisa pijit? Nunggu entar gitu, weekend tuh enaknya di rumah gitu, sama keluarga gitu kan ya.
Nah, menyikapi masalah ini ya guys, gue ada solusi yang setiap hari bisa lo lakukan sebenarnya, dan itu aman-aman aja sih. Tinggal kembali lagi kita, ya mau relax nggak nih kaki kita yang pegel-pegel. Nggak perlu pijit, lu nggak perlu ngeluarin uang banyak, nggak perlu buang waktu lagi. Jadi sampai di rumah lakukan terapi ini. Ini murah banget. Bisa sambil nonton TV atau bisa sambil mainan gadget. Dan gue jamin, ini rileksnya lebih kayak dari dipijit. Dan ini bisa mendetoksifikasi racun yang ada di tubuh kita, katanya. Tapi efek yang gue dapat adalah tidur lebih pules, kaki lebih rileks, biaya lebih murah, tempat private di rumah kita sendiri kok. Ya, untuk kalian yang ngerasa pegel-pegel ya, aktivitas itu setiap hari melulu seperti itu ya, bergantungan di transportasi umum, harus berjalan jauh ke kantor gitu ya, walaupun itu sehat juga jalan kaki. Ini terapi air garam. Kok bisa? Bisa. Garam itu mengandung elektrolit. Diapain itu garam? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, karena kalian yang butuh untuk rileks nih kaki nih, ya, siapin aja dulu air 500 ml air atau sepanci itu ya, sepanci besar, rebus sampai mendidih. Kemudian sediakan bak yang cukup untuk 2 kaki kalian tuh masuk ke bak itu, sedalam mata kaki atau di bawahnya, minimal telapak kaki kalian tuh terendam. Ingat ya, jangan begitu mendidih sudah bergolak kalian masukin juga kakinya, jadi sop kaki. Tunggu sampai intensitas panas itu kalian sanggup untuk ngerendam kaki kalian. Tapi sebelum direndam, campurkan 1-2 sendok makan garam kristal, garam laut ya, bukan garam yodium, bukan. Karena memang garam yang sudah dikristalisasi ini mungkin lebih bagus, katanya seperti itu. Udah 1-3 atau 1-2 sendok makan itu boleh. Aduk aja udah. Terus sambil dibersihkan aja daki-daki di kaki itu. Itu merelaksasi semua otot-otot kaki dan terus kepala. Dan kata ahli refleksi, itu ada 27.000 titik saraf yang ada di kaki. Makanya kalau refleksi itu kan pasti sebetulnya di kaki ya. Nah, daripada kalian gak sempat untuk pergi ke refleksi, tempat-tempat pijit gitu ya, itu tadi bisa merelaksasi otot-otot yang ada di kaki dan saraf ke seluruh tubuh. Murah kan guys? Intinya, beli aja dulu garam lah kalau lagi libur. Sekilo cukup itu buat terapi tahun lah. Kalian merasa letih, merasa pegel kaki-kaki, gunakan cara yang tadi. Oke? Semoga video ini bermanfaat ya guys. Jadi nggak perlu pijit guys. Kelamaan nunggu waktunya seminggu, nunggu libur dulu. Ya kalau tukang pijitnya buka. Kalau kagak, nggak hilang-hilang tuh pegel. Oke guys? Setelah kalian rendam kaki, kalian gantung kaki di tembok. 10-20 menit cukup. Thank you for watching. Selalu jaga kondisi kesehatan. Sisihkan waktu untuk berolahraga. Jangan lupa minum air mineral. Biasakan mandi sehari 2 kali. Minum air mineral 8 gelas minimal dalam 1 hari. Tetap tersenyum. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di video AA Bejo yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. AA Bejo.